Depresi akut bukan cuma sedih biasa. Kenali ciri dan cara nanganinnya. Kalau lo ngerasain ini, jangan dianggap sepele. Bro, sis, pernah nggak lo bangun tidur, tapi rasanya kayak dunia ini udah kehilangan warna? Lo lihat HP, gak ada chat yang bikin semangat. Lo coba ngopi, tapi rasanya hambar. Lo ketawa di depan orang, tapi begitu sendirian, lo cuma bisa bengong atau nangis pelan-pelan. Kalau lo pernah ngerasain kayak gini dan berlangsung lama, tolong dengerin gue. Itu bukan sekedar lagi sedih atau banyak pikiran. Bisa jadi, lo lagi ngalamin depresi akut. Depresi akut itu bukan mood swing biasa, bukan cuma galau karena diputusin pacar, dan bukan cuma lelah karena kerjaan. Ini gangguan mental serius yang bisa ngeganggu semua aspek hidup lo. Dari cara lo tidur, makan, berpikir, sampai cara lo lihat masa depan. Bedanya sama sedih biasa punya alasan jelas, dan biasanya hilang kalau lo udah curhat, liburan, atau ngelakuin hal yang lo suka. Tapi depresi akut, dia nempel terus, kayak bayangan gelap yang ngikutin lo kemana-mana, meskipun lo udah coba segala cara buat kabur. Ciri-ciri depresi akut. Dengerin baik-baik bro, ini beberapa tanda yang sering muncul. 1. Setiap hari lo merasa kosong, gak ada semangat, kayak hidup lo gak ada tujuannya. 2. Hal-hal yang dulu bikin lo happy, sekarang gak ngaruh apa-apa. Hobi lo, musik favorit lo, semua terasa hambar. 3. Pola tidur lo berantakan, bisa insomnia parah, atau malah tidur 12 jam tapi tetap capek. 4. Badan lo berasa berat banget, padahal secara fisik lo sehat. Energi lo drop, bahkan buat mandi pun rasanya berat. 5. Pikiran lo melambat, susah fokus, gampang lupa hal kecil. 6. Pola makan berubah. Ada yang jadi nggak mau makan sama sekali, ada juga yang makan berlebihan tanpa sadar. 7. Muncul pikiran buat nyerahin hidup, bahkan sampai mikirin bunuh diri. Kalau lo ngalamin 3 atau lebih dari tanda ini, dan udah berlangsung minimal 2 minggu, jangan anggap enteng. Kenapa bisa terjadi? Depresi akut itu punya banyak penyebab. Ada faktor biologis, kayak perubahan hormon dan ketidakseimbangan zat kimia di otak. Ada faktor psikologis, kayak trauma, kehilangan orang yang lo sayang, atau tekanan batin yang gak pernah reda. Dan ada juga faktor lingkungan, kayak masalah finansial, kesepian, atau hidup di tempat yang toksik. Yang perlu lo pahami, depresi bukan karena lo lemah atau kurang iman. Sama kayak penyakit fisik, depresi adalah kondisi medis yang nyata. Dan semua orang, bahkan orang yang kelihatan paling kuat, bisa kena. Risiko kalau dibiarkan. Kalau nggak ditangani, depresi bisa menghancurkan hidup lo pelan-pelan. Lo bisa kehilangan pekerjaan, rusak hubungannya sama orang yang sayang sama lo, dan yang paling fatal, kehilangan nyawa lo sendiri. Makanya, penting banget buat ambil langkah sebelum semuanya terlambat. Solusi dan langkah nyata. Kalau lo ngerasa lagi di titik ini bro, pertama, cari bantuan profesional. Psikolog atau psikiater ada buat bantu lo. Kedua, jangan takut minum obat kalau memang diresepkan. Itu bukan bikin lo gila, itu bikin lo sembuh. Ketiga, jaga rutinitas kecil. Jalan pagi, makan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Keempat, jauhin lingkungan atau orang yang bikin lo makin terpuruk. Dan kelima, ngomong sama orang yang bisa lo percaya. Kadang yang kita butuh cuma telinga yang mau dengerin tanpa ngejudge. Kalau lo punya temen atau keluarga yang lagi depresi, jangan bilang, udahlah semangat, atau jangan dipikirin, itu nggak bantu. Yang mereka butuh adalah rasa aman, dukungan, dan bukti kalau mereka nggak sendirian. Ingat bro, sis, depresi bukan akhir dari cerita lo. Bahkan di titik tergelap, masih ada jalan buat keluar.
lo masih bisa sembuh, lo masih bisa bahagia, dan lo masih berarti buat dunia ini. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Kalau lo lagi berjuang, angkat kepala lo. Karena setiap detik lo bertahan, lo udah jadi pemenang.